Jadi akhirnya finalnya saya menemukan bahwa yang layak disembah itu bukan hanya apa yang dikatakan Muhammad, Ya. tapi juga apa yang dikatakan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan seluruh hatimu. Ya, siapapun juga yang melancangkan itu tanggung jawab mereka, Pak. Malum kita dari kecil di dogma ya harus percaya itu, imani aja. Nah ini kan seakan-akan pemaksaan, Betul. tanpa penyelidikan. Betul. Karena saya mengetuk pintu dibuka, akhirnya saya mendapat, nggak bisa secara manusia Pak, nggak bisa. Kalau dikatakan orang saya dihakimi dengan orang mungkin ya, orang gereja saja, kenapa ia masuk Islam? Jawaban saya singkat, saya masuk Islam itu singkat aja, bukan karena manusia, bukan karena nabi siapapun enggak, tapi karena Allah sendiri. Di situ saya sebenarnya saya mau bilang kemarin, enggak, biar hanya Allah yang tahu. Saya waktu sampai di situ sedikit kuat. Jadi suatu penyerahan yang belum pernah saya rasakan. Saya bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul. To be praised, Lamb of God, the true and right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, siang yang indah pada siang hari ini. Kami ada di Kota Malang, Jawa Timur, dan kali ini bersama Pak Albert Theo, yang tadi malam alhamdulillah sudah bersyahadat. Beliau sudah menjadi saudara kami, keluarga kami dalam Islam, dalam iman Islam, satu tekad, satu keyakinan bahwa kita menyembah kepada satu-satunya Allah, satu-satunya sesembahan. Amin. Alhamdulillah, beliau adalah seorang mantan pemain musik gereja, dan dulu anak beliau, putri beliau yang sudah meninggal kemarin almarhum itu PDM ya Pak, PDM, pendeta muda muda ya terakhir. Nah, kenapa Bapak tidak mengikuti jejak dari putrinya Bapak yang seorang pendeta muda itu? Pada waktu itu masih belum, pikiran itu masih belum apa Pak ya, belum sampai penelaah ke sana. Iya. Jadi bukan karena anak, Iya. agamanya ini saya harus belajar dari dia. Iya. Nanti terjadi apa, pemikiran yang terpecah belah Pak. Kalau prinsip saya itu kalau mencari bukan pembenaran Pak ya, kebenaran itu secara pribadi dengan Tuhan Allah yang disembah, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nah itu pun saya mencari itu tidak semudah balik tangan Pak. Itu melalui proses. Karena kan jawaban doa ini tidak langsung instan, Ya. tapi karena kita bertanya, kita membutuhkan kesabaran. Bukan hanya langsung membuat Indomie jadi enggak. Nah, kita bertanya itu diuji sama yang ditanya. Apa sungguh-sungguh bertanya kepadaku? Nah, selang 3 tahun tuh ya memang saya tidak terlalu mendalam ya, tapi mengambil garis besarnya aja, yang maksudnya mengena di hati gitu, ya mengena di hati. Dan kalau mengenai anak itu saya tetap menghormat apa namanya anak kandungnya. Orang tua pun juga yang melahirkan, saya tetap menghormati. Tapi kalau berbicara masalah agama, itu setiap manusia itu punya tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Tidak bisa dikaitkan dengan ustadz, anak ustadz, pendeta, anak pendeta, itu bisa aja porsinya nanti berbeda. Tergantung bagaimana dia mau sungguh-sungguh. Mungkin ya anak saya ini juga bukan
tidak seperti saya dulu, dia mau mencari, karena dia masih belajar, sekalipun dia jadi PDM, tapi kan dia masih terikat kepada satu aturan yang harus dia ikuti, belum terlepas dari hal pencarian. Nah kalau umpamanya saya sama anak saya atau siapa orang Kristen lain, saya bicara masalah agama, mereka tidak akan nangkep, biar diberi 1000 ayat tidak akan nangkep. Kecuali kalau mereka mendapat hidayah, mereka mencari, mereka diketuk hidayah sama Allah, itu bisa terjadi. Bisa terjadi itu. Jadi memang perlu kita mempelajari itu, tapi kan kita sebagai manusia ini punya keterbatasan, Pak, dalam segi logik. Tapi Allah itu yang serba bebas. Nah, kita itu harus bertanya kepada yang serba bebas dari keterbatasan pemikiran manusia. Jadi akhirnya finalnya saya menemukan bahwa yang layak disembah itu bukan hanya apa yang dikatakan Muhammad, tapi juga apa yang dikatakan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, itu menjadi bukan beban, semangat buat saya kan. Semangat, oh begini ya. Terus saya kaitkan dengan Al-Quran. Quran saya masuk ke Taurat di Alkitab. Itu ketauhidannya di Quran nggak berubah, nggak ada perubahan. Kalau di sini jelas berubah dari lama, Taurat lama, baru. Lama ini masih berpegang kepada mengikut Taurat, tapi baru ini sudah mulai dilencengkan. Jadi ya siapapun juga yang melencengkan itu tanggung jawab mereka, Pak. Maklum kita dari kecil di dogma ya, harus percaya itu, imani aja. Nah ini kan seakan-akan pemaksaan, tanpa penyelidikan. Akhirnya alhamdulillah saya diberi jalan, hati saya dibuka, karena saya mengetuk pintu dibuka. Akhirnya saya mendapat, tidak bisa secara manusia, Pak, tidak bisa. Kalau dikatakan orang, saya dihakimi dengan orang mungkin ya, orang gereja saya itu siapa? Kenapa you masuk Islam? Jawaban saya mensingkat, Pak. Nanti kalau gini-gini mereka tambah bingung. Saya masuk Islam tuh singkat aja, bukan karena manusia, bukan karena nabi siapapun juga, Pak, tapi karena Allah sendiri yang memberi nur hidayah di hati saya, bukan di hati jenengan, di hati saya. Allah tuh melihat hati. Itu singkatnya. Jadi ya intinya memang di Al-Quran dikatakan tidak boleh mempersekutukan keesaan zat Allah, itu tidak boleh. La tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Jangan pernah sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah perbuatan kezaliman yang besar. La dzulmun adzim, kezaliman yang besar. Jadi dosa terbesar umat manusia di atas muka bumi ini, Pak, di dalam Al-Quran itu adalah menyekutukan Allah. Bukan dosa membunuh, bukan dosa ini, itu dosa besar juga. Ya. Dosa membunuh, dosa berzina, itu dosa besar juga, Pak. Tetapi ada dosa yang jauh lebih besar, Pak, tidak diampuni dan tidak diampuni. Betul. Menyekutukan Allah, menganggap Allah itu ada tiga. Betul. Ya, menganggap Tuhan ada tiga, atau satu dalam tiga, atau tiga dalam satu. Itu sudah musyrik hukumnya, syirik dan menyekutukan Allah. Lo Adonai lecha Elohim akhirim al banai, itu sudah harga mati itu. Jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku, kan begitu. Jadi bisa Pancasila ini 5, jangan dirubah-rubah. Betul. Tambah-tambahin 6, 7 lah jangan. Nah, kenapa itu para pendeta berarti kan tidak taat pada Pancasila, Pak, kalau ketuhanan yang Maha Esa? Ya mereka kaitkan dengan keesaan Tritunggal mereka, Pak. Iya, tapi Tritunggal bukan Esa juga. Makanya bukan.
Jadi ibaratkan kopi susu gula, Betul. kopi ya kopi, susu gula. Betul. Kalau di Islam ya kopi. Betul. Ya kan? Dan itu kan satu zat. Ya. Zat ini jangan dibagi-bagi. Zat dia menciptakan alam semesta, dia menciptakan manusia, menciptakan hewan-hewan, dia menciptakan semua langit dan bumi itu karena zat yang satu ini. Bukan karena ketiga zat ini. Betul ya. Ingat pesan dari Bapak Albert ya. Ya. Kalau kopi ya kopi, Kopi. kalau gula ya gula, Ya. kalau madu ya madu. Ya. Ya kan gitu ya. Tegas. Kalau susu ya susu. Ya. Soalnya kalau sudah 3 in 1 Ya. itu namanya bukan lagi kopi, tapi Nescafe 3 in 1 itu, atau itu merek ya. Ya. Mohon maaf merek ya, tapi kita tidak promosi, tapi itu sudah menjadi menjadi barang lain kan Ya. gitu. Bukan lagi kopi. Saya rasa ini kalau bukan saya menjelekkan, Pak. Hmm. Secara logikanya aja, ya, secara logikanya, dikatakan 31, Hmm. ya, Hmm. itu kan pemikiran manusia, Hmm. bukan pemikiran Allah yang saat itu. Hmm. Bukan firman Allah, dia pernah mengatakan, Iya, iya. aku 3 dan 1. Hmm. 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 Tidak pernah ada kata-kata begitu. Nah, ini, makanya itu kalau memang hati ini, Pak, Iya. masih dikunci, Hmm. Hmm. itu tetap dia mengamini Hmm. sampai dengan akhir kata. Kalau you mau percaya ini, amini aja, Hmm. imani aja. Itu kan karena kehabisan logik dia. Saya dulu begitu. Ini gini loh, gini. Terus mereka memberi gambaran. Kopi susu gula ya. Hmm. Saya mau tanya, kopi itu susu apa bukan? Bukan. Bukan. Susu gula apa bukan? Bukan. Bukan. Ya udah, bukan. Ya memang semua itu ada, kalau kasarannya itu hati ini masih dikeraskan. Iya. Ya. Don't hurt your heart. Hmm. Kalau hati masih keras, dia tidak mau terus bertanya sampai sujud siapa sih sebenarnya Tuhan yang Esa itu. Oh iya, Bapak tadi malam kan langsung ikut sholat bersama kami kan? Ya. Itu sholat pertama kali. Pertama. Dan kemarin sholat Isya itu apa yang Bapak rasakan pertama kali ketika sujud? Kalau saya biasa kan doa begini, Pak. Iya, nggak ada aturannya itu Pak. Di Nggak Bible ada, nggak ada ya. ayatnya. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalil. Kalau pengertian kita sampai ke bumi itu satu penyerahan total. Iya. Nah, itu sama dengan pengertian arti Islam, berserah total. Ya. Di situ sebenarnya saya mau bilang kemarin, enggak, biar hanya Allah yang tahu. Saya waktu sampai sujud itu sedikit kuat. Jadi suatu penyerahan yang belum pernah saya rasakan. Beda loh, Pak. Akhirnya terasa betul ya. Iya, sampai ke bumi. Karena maksudnya nanti pun kita juga kembali ke bumi itu. Jadi tanah. Penyerahan total ya. Penyerahan total. Tapi kalau Dan ya. saya yang digerakkan kalau di Al-Quran ini, makanya saya juga perbandingan. Ya. Perbandingan. Ini yang sangat ditekankan Quran. Bacalah. Jadi sebaiknya kita semua itu punya kerinduan membaca Al-Quran, punya kerinduan taat beribadah, punya kerinduan untuk sholat, kerinduan. Ya. Itu nanti Allah sendiri yang membeli hikmat di dalam hati kita. Tanpa hikmat Ya. nggak bisa, Pak. Ya. Karena hikmat ini satu kebijaksanaan, satu kepandaian dari Allah sendiri. Kalau hikmat manusia terbatas, terbatas, sangat terbatas. Kalau kita membaca Bible sebagaimana Iqra tadi itu, perintah atas bacalah, Baca. maka selayaknya seluruh umat Kristen dan Katolik itu rajin membaca Bible. Nah, kalau kita rajin membaca Bible, maka kita akan menemukan ayat, beberapa ayat di mana tata cara beribadah yang sebagaimana Bible ajarkan itu adalah dengan cara bersujud. Termasuk Yesus Kristus alaihissalam itu beliau kalau beribadah itu bersujud. Matius pasal 26 ayat 39. Hikmat. Ya, lalu ia maju sedikit, lalu dia bersujud dan berdoa. Jadi Yesus itu menyampaikan doa-doa di dalamnya ketika ia bersujud. Ya.
Sedangkan saudara kami Kristen itu terutama aliran Bapak nih yang dulu itu karismatik. Ya, Kalau ibadah nyanyi-nyanyi Pak, konser itu gimana itu? ya. Sebenarnya kalau itu kok secara gamblangnya, Mas, Ya. disalahgunakan. Maksud salah gunakan tuh begini. Memang pujilah Tuhan, Iya. pujilah seluruh bumi. Tapi kalau bertepuk tangan, oke lah. Tapi ibaratkan kalau orang melihat di satu festival dangdut, Iya. kalau dia overacting kan, Iya. yang melihat nggak enak loh ini. Betul. Bagaimana sih? Semua orang di atas pentas, Betul. ya kan? Kalau dia main dengan sopan, santun, sekalipun irama beat, tidak apa-apa. Tapi kalau udah di atas sudah mulai gini-gini kan, kita shock. Asalnya dari mana? Seperti juga ada orang yang, waduh, yang sampai ketawa-ketawa sendiri itu kan saya nggak yakin itu berasal dari Roh Kudus. Bahkan ada yang sampai Bukan. kesurupan ya? Oh, ada. Di gereja saya dulu banyak. Banyak. Oh, banyak. Laki perempuan. Ada laki perempuan, ada. Ya, Kalau kesurupan seperti apa Pak biasanya? ya, mereka tuh ketawa-ketawa sendiri, jerit-jerit. Ada lagu tertentu yang membuat mereka kesurupan? Sekarang begini, Mbak. Dalam keadaan mereka itu begitu, dalam keadaan musik ramai, coba sepi. Di sholat. Ya hikmat. Coba saya mau tanya itu kalau sepi. Saya pernah pancing itu, kan ramai, saya berhentikan itu. Ya diam semua. Oh diam semua. Saya kan pegang peranan, jadinya Iya. yang pemain musik lainnya. Saya pelankan, nggak langsung saya berhentikan, saya pelankan. Di situ juga mulai pelan, saya berhentikan, situ berhenti. Jadi apa ya? Disalahgunakan. Terlalu kalau orang minum obat itu overdosis. Iya. Akibatnya gitu. Ada lagu tertentu yang membuat kesurupan atau lagunya Keseluruhan, keseluruhan ya? keseluruhan bisa membuat. Itu pendeta menganggap itu Roh Kudus. Oh bukan. Sedangkan ada satu pendeta yang dari aliran lain, dia tidak setuju. Anda itu bukan memuji Tuhan, Anda itu memuji setan. Karena? Ya karena dia tuh mungkin orang begitu Pak ya. Dia punya beban di dalam hidupnya, dimuntahkan ke situ. Oh, terlalu banyak masalah. Terlalu banyak masalah. Sehingga jadi pemicu, akhirnya kesurupan juga. Kesurupan. Kan orang secara psikologinya tuh, ya, orang psikologinya. Secara kejiwaan, kebanyakan mereka punya masalah, tapi tidak teratasi. Mereka pelariannya lewat begitu. Dan Jerit-jerit. kita juga tidak punya alat scan-nya Pak. Ya, Ini scan-nya. yang merasuki ini Roh Kudus atau Nah, loh, roh halus kan gitu. pastinya kalau sudah overdosis itu ya sudah bukan dari Tuhan. Bukan Roh Kudus, Tuhan itu ya. tertib. Betul. Dia tertib, dia mengerti sopan santun, dia mengerti bagaimana kalau seperti kayak di masjid Pak ya, tertib, tenang, berhikmat. Itu yang Allah mau itu. Jadi kan oke lah. Sekarang yang Allah minta itu Ya. bukan karena you itu pandai bermain musik, bukan karena you pandai berceramah, bukan karena you pandai punya tanda. Yang ditanya sama Allah, adakah perubahan di dalam hidupmu? Akhirnya melari ke akhlak. Nah, kita sebelum punya akhlak dulu, ya, punya ilmu, berakhlak, baru kita berdakwah. Kan hidup kita ini seperti Ya. buku ya Pak. Ya. Apalagi seorang ustadz, seorang pemimpin, dibaca Ya. dengan jamaah dari kehidupan sehari-harinya. Bagaimana pola pikir, perkataan, perbuatan dibaca. Nah, seandainya dia itu sudah catat sedikit, "Oh, kamu ceramah nggak bisa melakukan, nggak bisa praktekin." Itu namanya jarkoni Pak. Oh, udah kan. Bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni. Iya kalau bisa gitu. Jadi memang harus banyak introspeksi hati sendiri. Betul. Bagaimana hati saya ini gini? Bagaimana dia? Bagaimana koreksi hati? Makanya kalau istilah nama itu kan gamblangnya, nama itu lebih harum daripada minyak wangi yang mahal. Betul. Manusia mati karena Betul. membawa nama. Jadi harus dijaga. Ya banyak, saya nggak menjelaskan banyak kasus-kasus di gereja saya pun begitu. Para pendeta. Cuman saya yang bilang itu you punya tanggung jawab sendiri. Tapi yang mentoknya bukan situ. Kalau itu pemenuhan saya sudah itu lebih parah.
betul. Ya kan, sekalipun dia berbuat begitu, dia menyalang kayak gini macam-macam, kalau tetap Iya. di situ, makanya saya takut. Ya. Saya kenanya di situ di Al-Quran. Sampai Allah itu sat. Di Bible itu mengakui Allah itu sat. Betul. Dia mengatakan Roh Kudus dari siapa itu? Mm-mm. Kalau manusia punya roh, binatang tidak punya. Nah, kelebihan masalah yang dikatakan manusianya yang mulia kalau Al-Quran bilang di hadapan Allah, karena dia punya tubuh, dia punya jiwa, punya roh. Kalau hewan hanya punya tubuh sama jiwa, itu benar. Tapi dia nggak punya roh. Mati udah dikubur, nggak ada yang datang. Kalau pohon dia hanya punya tubuh, dia nggak punya jiwa, nggak punya roh. Dicubit juga pohon nggak sakit. Nah, itu kelebihannya manusia. Kita sebenarnya sangat dimuliakan Allah ya. Itu makanya. Bapak dulu pemain musik di gereja, bisa musik apa aja Pak? Awal mulanya saya pemain musik dunia. Apa aja? Contoh? Musik-musik itu, ya musik kafe gitu. Oh, Bapak dulu main kafe waktu masih muda? Iya masih 25 tahun, Jakarta. 25 tahun sudah main musik? Jakarta, Surabaya, nah itu saya ada. Kami kan kita kan kalau di kafe Pak ya, kayak di klub-klub malam, saya sebenarnya kasihan sama orang yang datang. Kenapa? Kenapa? Mereka tuh punya masalah dibawa ke situ untuk menenangkan. Sedangkan hati yang tenang itu sebenarnya bukan dari musik dunia, tapi mendekat kepada Allah. Hati menjadi tenang, yaitu taat ibadah. Itu mereka kebanyakan orang bermasalah, makanya mereka minum-minum. Pada saat itu mereka anak besoknya udah berubah. Iya. Jadi perlu satu, hanya dekat Allah saja kita tenang. Itu kuncinya, bukan melewat hal-hal duniawi. Bapak kalau di gereja main musik piano ya, musik piano Ya. lagu apa aja yang dibawakan? Lagu-lagu gereja banyak Pak. Banyak. Contoh yang sering dibawakan? Saya banyak lagu-lagu yang irama padang pasir, Padang pasir? kayak Nabi, maksudnya itu kayak Raja Daud. Iya. Iya kan, lagu minor-minor itu. Di gereja karismatik itu? Ya, minor. Itu minor tuh rasanya seperti, kalau di Islam kan ada kan lagu-lagu minor-minor. Itu bukan di Yang Islam benar. ya, tapi itu tradisi Oh, tradisi Pak, Timur ya? Tengah Arab namanya itu ya. Musik-musik Timur Tengah ya kan, tapi bukan di tradisi Islam. Kalau bukan. bahasanya lirik-liriknya Islami gimana Pak? Oh, lirik Islami itu namanya nasyid ya, Ya. kayak lagu Islami itu hanyalah masuk dalam kategori, bukan kategori ibadah. Misal sholawat ya, sholawat orang Islam itu suka bersolawat, suka tapi sholawatnya dijadikan sebagai musik begitu ya. Nah, itu biasanya mereka bikin ada event-event sholawat bersama pakai reban dan lain sebagainya. Itu untuk memuji Tuhan kepada Allah dan bersolat kepada Nabi Muhammad. Cuman itu bukan masuk dalam kategori liturgi ibadah sholat ya. Oh, beda, Pak. Beda ya. Beda, Kalau yang ibadah sholat itu tertib ya, hikmat ya. Tapi kalau yang tadi itu bagian dari hiburan tapi Islami begitu. Ya, ya. Kalau jadi sebagian orang Islam itu menjadikan seni itu sebagai hiburan tapi diarahkan ke Islam gitu. Bukan menyangkut ke faktor ibadah ya? Bukan. Jadi ya. Seni tapi diarahkan kepada ini apa namanya Pak? Tradisi. Bukan, apa namanya kalau religi. Nah, Religi. seni tapi diarahkan kepada religi, sehingga dengan harapan walaupun seseorang itu memainkan seni tetapi tidak lupa kepada Tuhan, dan berharap juga bahwa dengan memainkan musik itu ada pahalanya maksudnya. Ada ya? Ada pahalanya Ya, maksudnya. karena kan mengambil dari ayat-ayat Pak, Misal kata-katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu Ada dalil ayatnya kan? musik tapi yang dipakai adalah sholawat. Begitu, dengan harapan dengan bermusik itu tetap tidak lupa kepada Tuhan. Betul. Dan dengan harapan juga mendapatkan pahala ya, bukan ibadah, bukan masuk dalam kategori ibadah itu, tapi pahala. Secara halusnya itu kan
seperti berceramah tapi melewati seni. Ada juga yang seperti Gitu ya? itu ya. Tetapi dalam Bisa Islam menobatkan itu, orang, mengingatkan orang. ya, ada beberapa ulama yang mengharamkan musik. Ya. Ada. Dalilnya ada, Pak? Ada dalil sendiri mereka. Ada. Jadi Maksudnya? karena mereka ini yang mengharamkan musik karena takut lupa kepada Allah. Itu paling penting ya, catatan paling penting itu, karena memang musik itu berpotensi besar untuk lupa kepada Allah. Jadi beberapa ulama itu mengharamkan musik karena mereka itu atas dasar kehati-hatian itu. Ada beberapa ulama yang menghalalkan musik, memperbolehkan, bukan menghalalkan ya, memperbolehkan ya, tetapi dengan catatan tadi itu, musiknya tidak sampai melanggar aturan-aturan, norma-norma, Ya. dan kalau bisa musiknya itu Religi lah. religi begitu. Religi, ya. Jadi yang membangkitkan iman. Ya, ada juga beberapa orang Islam ya yang menjadikan musik itu sebagai sarana untuk berdakwah. Ada. Contoh Roma Irama, Pak Haji Roma Irama Nah, itu. menggunakan musik sebagai alat untuk berdakwah. Ya masing-masing. Ya, itu, Pak. Saya juga. Nanti bagaimana nilai akhirnya? Nilai akhirnya ya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan syairnya itu Masing-masing orang. memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Berkaitan. Siapa yang salah, siapa yang benar, wallahu alam. Tapi masing-masing punya niat ya, niat baik Iya. dalam dirinya. Iya. Yang satu hati-hati, ya. Yang satu supaya tidak terlalu saklek begitu kan? Ya. Memperbolehkan, tetapi sepanjang tidak melewati. Itu dalil ayatnya yang tidak membolehkan tuh ada di hadis atau di Quran, saya kan nggak mungkin ya, mungkin di hadis ya. Apa itu hadis sahih, hadis apa itu? Ya, itu pembahasan tentang haram halal musik ini Hadis. sampai sekarang masih menjadi bahan perhatian. Dan kalau ini agak sensitif sebenarnya, agak Sensitif. sensitif. Ya, sensitif banget. Karena tadi itu yang terlalu hati-hati itu menganggap bahwa musik itu memang haram kan gitu. Ya memang, Ya. memang kalau contohnya aja orang patah hati, Pak. Dengar lagu patah hati bisa bunuh diri dan nanti. Nah, betul. Ya, dengan syair itu kalau ya udah like, sebaiknya sih syair itu berasal dari Allah sendiri, dari Ya. firmannya itu loh. Itu yang bagus. Cuman ini terpaut masalah zaman, mereka itu lebih lari ke musik duniawi ya. Nah, musik duniawi itu kan hanya memuliakan dirinya sendiri. Dulu Rasulullah waktu datang di berhijrah di Madinah, Oh pernah ya? beliau disambut ya dengan rebana oleh Tarian. Iya. orang-orang Ansor ya, orang-orang dari Madinah ya, disambut dengan rebana. Tala'al badru alaina. Tapi tidak apa-apa kan, Pak? Tidak apa-apa, Rasulullah waktu itu tidak mempermasalahkan. Nah, itu kan dalil kuat Bapak mengizinkan, Pak. Namun begini ya, inilah, ini ya. sensitif sekali. Kan- Soal musik ini sensitif ya. Rasulullah itu kan istilahnya dia itu sekalipun dia kan artinya, tapi nggak masuk hadis itu ya, hanya sejarah ceritanya aja. Gini, jadi ada sebagian ulama yang mengharamkan musik, tapi memperbolehkan alat tertentu kayak rebana tadi itu. Jadi karena melihat dari catatan sejarah Rasulullah memperbolehkan ada peristiwa Tala'al badru alaina min thaniyatil wada', itu pakai rebana itu, sehingga sebagian ulama menyatakan oh boleh yang rebana boleh, kalau yang lain nggak boleh, kayak gitu. Ini sensitif, kalau ini pembahasan Sensitif, diperpanjang ya. ya nanti kita ada forum khusus lah. Ini Bapak masih baru Baru hari ya. ini bersyahadat, Iya. kemarin tadi malam bersyahadat, jadi kita nanti kapan-kapan lah kita bahas ya secara detail. Ya karena saya ada jiwa seni, jadi terus terang aja senang kalau denger yang lagu-lagu religi Islam berbau padang pasir, bagus. Bapak Itu asli. coba ya, ini untuk menunjukkan ya kepada pemirsa
Ini bukan persoalan kita Bapak boleh main piano atau tidak, bukan. Ini kami mau menunjukkan kepada saudara kami Kristen dan Katolik terutama. Biasanya komplain Pak. Iya, masalah Bang. Termasuk Jesslyn kemarin, itu tidak, itu dia bukan pemain musik, ya, dia nggak bisa main musik. Nah, kan Jesslyn Tia Lestari masuk Islam nih, syahadat bersama kami. Lalu ada yang protes, dia nggak bisa main musik. Nah, kita tunjukkan nih, bisa main musik nggak Jesslyn? Bisa, jadikan bukti. Nah, Bapak kemarin kan ngaku, Bapak mantan pemain musik gereja. Ya. Sudah 2 bulan kemarin sudah nggak ke gereja, sudah nggak mau main musik lagi. Gerejanya tadi kita cek sudah ada yang baru lagi kan pegawainya. Nah, Bapak sekarang kita tunjukkan kepada pemirsa supaya tidak ada komplain. Ya. Itu bohong, Bapak nggak bisa main musik kan? Kita tunjukkan, coba. Tapi saya kayaknya sudah masuk di dalam suasana Islam ya. Oh iya, baik. Jadi tidak mau saya main tidak gereja bisa lagi. kembali. Jadi nggak mau lihat main belakang musik lagi. gereja. Enggak. Lagu umum saja wis. Lagu duniawi saya juga nggak mau. Nah, enggak apa-apa. Pak. Tunjukkan saja, enggak apa-apa. Lagu terserah, lagu apa bebas. Ini, Pak di sini. Mundur. glorious and worthy to be praised. Lamb of God, the truth in righteousness, He shall reign forever. That's the home, dear. For you are glorious and worthy to be praised. Lamb of God, the truth and righteousness, You shall reign forever over all that fell on the earth. Luar biasa. Ya, sisa-sisa Ini nggak berani lagi. Pak Albert. Lagu apa tadi namanya, Pak? Itu kalau di Muslim memuliakan Allah gitu loh. Oh, tadi lagu gereja. Memuliakan, tapi secara lagu ada kaitan lagu duniawi, tidak murni, tidak pure. Oh, enggak pure ya. Tidak pure. Lagu barat tadi itu. Barat. Judulnya? Ya memuji, praise, memuji. Kalau di Islam itu apa sih? Iya, memuji. Memuji sama ya.
mensyukuri nikmat Allah, jangan memuji. Makanya saya tuh senang kalau dikatakan antara pro kontra, ini tidak mengizinkan, kan semua yang di dunia ini kan serba musik Pak, betul, burung musik, ya, ada nada, klaksonnya mobil juga sip. Cuman tidak begitu kita pikir sampai situ. Sebenarnya yang menciptakan musik itu di dunia ini sebenarnya Allah sendiri. Gitu. Kayak kalau tanpa musik ya nggak ada kehidupan kayaknya. Bapak sekarang usia 67. 67. Oh, luar biasa ya, 67 tapi masih sehat gini ya. Banyak jalan. Kayak jalan. Ya. Rasulullah itu meninggal usia 63. Dan perintah Rasulullah ada satu pesan terakhir sebelum Rasulullah meninggal itu, kata beliau, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul islam madinah. Ini ada pengecualian Pak. Iya. Orang sekali benda tua ya, orang Islam. Ya. Dipikun. Sampai ke namanya sendiri tanya, nama kamu siapa? Tahu. Anak-anak kamu namanya siapa? Enggak tahu, lupa. Saudara-saudara kamu lainnya family? Enggak tahu. Pikun Pak ya. Mungkin 80 tahun. Tapi kalau ditanya, bacaan Al-Fatihah kemana? Al-Fatihah. Bisa tahu Masih dia. ingat. Iya, banyak kayak gitu. Banyak kayak gitu. Tahu. Karena apa? Sudah darah daging dari kecil. Ya. Sepikun-pikunnya manusia, tapi dia kalau punya kedekatan dengan Allah, itu pasti diingatkan. Mbah, Al-Fatihah apa? Langsung dia nyaut. Nah, saudara sendiri paling lupa. Bapak sudah bisa Al-Fatihah? Ya baru ini Pak. Baru, belum hafal ya. Ya barangkali hanya dengar kayak di belajar. dengar kadang-kadang tetangga saya itu anak-anak kecil ya. Sudah. Gitu, jadi ya sepintas. Nyantol. Tapi kalau belum matang saya nggak berani cabut buahnya. Harus matangkan dulu. Bapak usia 67 tahun, Ya. terus kemudian meninggalkan gereja dengan profesi di gereja sebagai full timer. Full timer. Pemusik, pelayan gereja. Gaji saya. Pertanyaannya nanti, ini pertanyaan tajam mewakili semua masyarakat ini, Ya. pasti bertanya-tanya. Ya. Terus Bapak setelah bersyahadat masuk Islam ini bagaimana terkait hidup? Kan sudah tidak di gereja nih, Betul. sudah tidak bekerja lagi di gereja. Ya. Terus bagaimana nanti? Yang nomor satu Pak, kalau situasi sekarang, Ya, bahkan bukan dalam suatu situasi normal. ya, Kan situasi normal kadang orang ada naik ada turun. ya, Nah kalau keadaan dia naik, dia turun, dia tidak mengandalkan iman, tidak bisa. Begitupun juga keadaan saya sekarang ya. ya. Ini satu ujian. Maka saya tuh tetap minta dukungan dari syafaat, doa untuk menguatkan saya. Dukungan doa. Ya. Jika kita sholat di masjid, banyak orang kan saling mendukungkan, kuat syafaat. Contohnya gini Pak, kalau kita bermain logik, Musa dia membawa orang secara logiknya itu bisa itu kepepet ya, kepepet ya, bisa nggak terbuka Ya. itu karena Sampai iman, lautan bisa dibuka ya. karena iman, karena Musa kan diperintahkan sentuh lantai. Karena iman dia gini kan terus belah, jadi otomatis nggak mau hidup karena iman. Hidup karena iman. Jadi kalau ada apa-apa, ya Allah, aku hanya punya segini. Ya, masa nggak dengar? Dia yang menciptakan kita. Jadi memang ya kita memang harus beroret lah Bora. Tapi lihat situasinya dalam keadaan apa. Ya. Jadi saya yakin kalau orang sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh loh Pak ya,
orang benar sungguh-sungguh, dia tidak akan kelaparan. Betul. Bapak punya keahlian apa saja Pak? Ya. Keahlian. Kalau Satu dari musik tadi, musik ayah pasti sudah ya. dagang. Terus kemudian yang kedua, Dagang. Sekarang gimana? kenapa? Kalau dari ibu saya kan belajar dari ibu saya, Ya. jiwa seni. Kalau dari ayah itu jiwa dagang. Ayah keturunan Cina. Ada, maksudnya ada mengalir. Berarti jiwa dagang ada. Ada juga. Apa? Dagang bidang apa Pak? Kalau mengenai dagang itu, kalau masalah modal itu relatif. Relatif. Dia modal besar tapi dia tidak bisa memanage, tidak bisa. Mungkin salah pilih lokasi atau harganya terlalu mahal, ya kan. Tapi dengan kerelatifan modal, mungkin dia modal kemungkinan sekian, tapi dia bisa memanage, dia pintar nabung, ya kan. Tiap hari dia tabung. Saya rasa bisa maju, karena apalagi di situasi COVID nih ya, banyak orang mengeluh ya, aduh, mengeluh dalam keadaan tekanan, tapi dalam keadaan laris. Terima kasih, itu ujian. Saya hadapi semua. Bapak keahlian dagang bidang apa Pak? Ya, kalau bapak saya dulu sembako. Sembako Saya ya? dulu pernah di Jakarta juga. Di bidang sembako. Di daerah Pasar Senen. Jadi Bapak ini di luar kepala ada hafal harga sembako. Iya. Karena kalau orang Chinese itu begini, ibunya hamil, udah diajak jualan, jadi anaknya ini terbawa. Ya, setiap suku bangsa punya kelebihan kekurangan, tidak ada yang sempurna. Ya, ini kelebihannya ini dalam keadaan mikronya, orang Jawa ini, itu, semua itu sama. Ya. Pemirsa, seorang pelayan gereja dengan usia 67 tahun di menjelang akhir masa hidup beliau, di titik puncak usia beliau, tapi dalam kondisi alhamdulillah masih sehat, memutuskan untuk pulang kepada Islam, agama fitrah manusia. Seandainya beliau mau tetap di gereja, enak, ya kan? Apa-apa semua di gereja Semuanya terlayani kan? terlayani. Semua istilah Tapi berkat. Bapak memutuskan untuk bersyahadat itu bagaimana? Ini kan istilahnya Ya, tidak semudah balik tangan. iya, maksudnya terjun ke jurang, Pak. Kalau saya berani Bapak kan ke sudah situ, enak duduk manis nih di Iya. gereja nih, sudah duduk manis. Depan nih jurang. betul. Ya, Bapak memutuskan sesuatu di jurang itu yang tidak unpredictable, yang tidak Dan mungkin selamatkan. bukan dengan berbagai banyak kemungkinan di depan itu Pak. Entah di bawah itu ada kasur, entah ternyata di bawah itu memang jurang betulan atau apa, nggak tahu. Kalau saya itu sampai berani bersadar, itu saya berani bersadar, saya berani memutuskan bahwa ini gini-gini, itu karena nur ya, saya mendapatkan. Itu saya masalah itu saya kesampingkan dulu. Karena ini nomor 2 ini, iman nomor 1, ya. Ini nomor 2 saya kesampingkan. Kalau saya masih kaitkan antara ini 2, nggak bakal bisa terjadi. Nanti saya bikin, aduh gimana ya nanti, aduh itu, Ya. aduh gimana ya nanti. Tapi kalau kita ngadu, ya Allah aku cuma, pasti itu ada aja, entah siapa, atau melewati orang lain atau saya nggak tahu. Itu hidup karena iman ya. Ya. Allahul musta'an. Allah yang maha memberikan Ya, pertolongan. bagi manusia mustahil. Ya. Tapi bagi Allah dia membuka laut itu terbelah, nggak ada mustahil. Nggak ada yang mustahil. Perang apa yang itu memakai apa, yang perang Badar atau Apa itu? yang ada pakai burung itu di Islam? Yang mana? Perang Badar atau apa itu? Yang mana? Itu Burung kan apa? yang Al-Fil itu yang perang. itu kan kalau iya. secara teknologinya kan kalah kan ininya apa? Burung ababil itu. Peralatannya kalah. Kan nggak ada mustahil. Bisa kalah yang depan ke belakang, belakang ke depan. Karena mereka mengandalkan memang ini perlu perlu pembelajaran. Saya juga masih belajar.
Terakhir Pak, sebelum kita tutup, Ya. karena kita akan melakukan perjalanan berikutnya, akan bertemu dengan masyarakat di Pujon ya. Bapak sampaikan pesan kepada saudara-saudara kami Kristen dan Katolik yang masih takut, belum berani untuk bersyahadat, sudah memiliki benih-benih iman di dalam ini, Ya. tetapi takut untuk bersyahadat karena resikonya nggak main-main. Bapak Ya. berikan pesan. Ini masalah ini berkaitan dengan bukan hanya kehidupan di dunia, tapi yang harus kita pikirkan tuh bagaimana setelah kita mati. Ya. Nah, kita masih punya hak, kita masih punya free will, kita punya free thinking untuk mencari. Semua baik, semua agama baik, tapi yang baik belum tentu benar. Betul. 1 dicari. Tapi kalau sesuai pengalaman kesaksian saya tuh ya, saya nggak bertanya orang, saya nggak bertanya ustaz, saya nggak tanya pendeta. Ini kan saling membenarkan, Betul. ya kan? Itu saya ditekankan, malam saya di musik kan penyembahan, saya suka menyembah. Saya ngambil jalan tengah. Kalau memang mau mengenal Tuhan yang benar, yang betul-betul esa, tidak disekutukan, tanya sendiri dalam doa pribadi, kamar tutup, tanya. Tapi itu enggak instan jadi. Betul. Itu saya yakin pasti ada jawabannya. Itu namanya pencarian. Mendapat Iya. apa hidayah. Ya, tapi jangan lupa Bapak Ibu pemirsa semuanya, pencarian itu harus iqra, bacalah. Ya. Banyak-banyak Juga membaca dan banyak menggunakan akal sehat, menggunakan logika akal Ya. sehat. Karena manusia itu adalah dibekali dengan akal sehat, dan itulah adalah salah satu modal utama untuk mendapatkan kebenaran yang sejati. Kita akhiri demikian. Ya. Nanti kita sambung lagi Pak Albert Ya, di ya. momen berikutnya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa ini di pas pinggiran ini kenapa kali berantas apa sana? Pinggiran kali berantas, namanya Bapak Robert dan beliau nyewa nggih di sini 250.000 per bulan. Nggih. Amit, ini kondisinya beliau. Amit nggih Pak. Nggih. Nah, ini kondisinya beliau. Nggih, bener. Bener. Oh, gini ki sing ngeri saking maaf nggih. Oh, nggih saking dengan kamar segini dan di Malang terasnya lumayan mahal sih, 250.000 per bulan. Nggih. Dengan kali sinten Pak temriki Pak? Ya, Mbak. Oh, kiamat ya. Salam. Tadi? Tadi? Oh, okay. Pak mriki ngene pripun Pak sing akate ta mriki ngeten jenengan. Jenengan ta mriki nyewa napa nyewa ngene. Nggih kula ngono nggih maksudnya kula. Nggih. Pinten Pak nyewa ta mriki Pak? Nyewa ta mriki pinten? Kalau 50 per bulan. Masuk awis nggih Pak? Masuk awis nih. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi?
kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.